يا برق الشام اجل الظلام بلغ سلامي إلى محمد. Bacaan emak-emak nek, kalau bapak-bapak sih bacanya bukan begini lagunya. Ini emak-emak deh bisa, tapi saya bacain. Ya berkasyami ijlil zalami ballir salami ila Muhammad Nabi Syama lahu alama haithul ghamama tuzillu Ahmad haithul ghamama tuzillu Ahmad. Bisa ngulangin? Ulangin dikit biar segera dikit. Ya barkasyami ijlil zalami balligh salami ila Muhammad Nabi Syama lahu alama haithul ghamama tuzillu Ahmad haithul ghamama tuzillu Ahmad. نشأ نزور إلى خصور نسعد بنور نبي محمد نبي والمختار يشفع لنا المال يا بخت من زاركم به محمد يا بخت من زاركم به محمد يا برق الشام اجل الظلام بلغ سلامي إلى محمد نبي شامة له علامة حيث الغمام تظل أحمد حيث الغمام تظل أحمد. Hai kilat yang memancar di negeri Syam. Kilat dipanggil itu keluarga kita bagaimana abadnya nih orang segala kilat pakai dipanggil. Kirain manggilnya mau ngapain gitu ya, dipanggil tuh kilat. Wahai kilat yang memancarkan sinar di negeri Syam, sampaikan salam. Saking apa? Aku gak punya ongkos ngongkosin siapa? Aku tak punya kuda, saya patut aku berkuda di negeriku ini. Kira tolong dong sampai salah kepada baginda yang bernama Muhammad di tempat ia bersinggah sana dalam makomnya di negeri Madinah. Nabi Syama lahu alama, Nabi yang bulu-bulu kecil melingkar pada tanda khatam nubuwah di balik pundaknya. Itu Syama itu bulu alas tuh. Emang tanda khatam nubuwah, tanda penutup kenabian yang Allah berikan pada diri Rasulullah berupa bulatan berwarna kuning keemasan, dilingkari bulu-bulu halus berwarna emas. Bukan kayak waktu saya masih kecil ngaji guru ngaji, kalau lagi ceritain Nabi katanya Nabi ada stempelnya di pundak, tompelnya itu tompel dong, daun dong, warnanya kuning emas dilingkari bulu-bulu berwarna emas. Saya jadi tertarik nih mengungkap ini saja, dan yang lain untuk nutup cerita Maulid biar ujungnya ada bungkusannya begitu. Haithul ghamamah tuzillu Ahmad
tebal pun mau menaungi dia. Nasya'na zuruh, kami sangat berhasrat untuk menziarahi. Mudah-mudahan yang bakal pergi haji Allah tentuin ziarah nanti di Maqam Rasulullah. Ila khusuri, kepada mahligai di makamnya. Nas'ar binuri Nabi Muhammad, kami akan merasa bahagia dengan cahaya junjungan Nabi Muhammad. Nabi wa muhtar, Nabi yang dipilih. Yashfa' minan nar, yang menolong umat dari api neraka. Ya bakhta manzal, aduhai beruntungnya orang yang pernah berziarah kubah Muhammad. Ini tahu ya, yang pertama kali nungguin sampai bertahun-tahun, sampai kangennya, rindunya kepada junjungan kita, tidak terobati oleh tegukan air, tidak terbuang oleh makanan yang mengenyangkan. Hadiahkan dia makanan yang enak-enak. Kangennya Nabi gak hilang-hilang. Nabinya belum datang. Itu justru pendeta Nasrani, namanya Bahiro, yang ada di negeri Syam. Saya datang ke negeri Syam, saya mau tanya Bahiro di mana? Itu di suatu tempat namanya Busra. Di situ dia menunggu orang-orang Arab untuk melihat sudah tibakah Nabi akhir zaman itu. Itu dia nungguinnya pakai langit dan Pak. Asal lihat dari sekali, asal ketemu aja sekali. Jangan cuma baca di Taurat, di Injil lagi, baca ayat, ayat begitu jelas, namun mana orangnya? Lihat tuh. Orang dulu saking pengennya ketemu apa begitu. Orang sekarang dibilangin, diselawatin, dia lari, dia tinggalin. Cuma terlibat oleh waktu, jadi saya tidak bisa menggelar ini sampai pada format yang pas. Bagaimana umat Islam yang tadinya udah jatuh, amburadul, bangkit lagi, gagah lagi gara-gara peringatan Maulid. Jadi perkenalkan saya, sampai sedikit lagi 10:30 saya tutupnya. Ya. Bukan itu doang yang capek, ini lebih-lebihan lagi. Cuman karena kita sama-sama sedang mencari pahala. Saya katakan kepada saudara, ini pendeta orang alim, orang soleh, sampai nangis-nangis, matanya bengkak pengen ketemu. Sifatnya tergerak, sahabatnya disebutkan, perilakunya sangatlah jelas dituangkan dalam the Bible, dalam Taurat dan Injil. Sampai ketika dia baca di dalam kitab suci mereka itu bahwa calon nabi itu bakal melintas di kota Syam. Dia kumpulin yang mana datang dari Mekah. Dia jamu dengan makanan mewah di dalam rumah sucinya, yaitu suatu gereja tempat mereka beribadah. Orang Mekah datang. Kami muliakan Tuhan untuk datang pada suatu perjamuan. Kami berharap jangan undangan ini diabaikan. Ya Allah, semua orang Mekah, saudagar-saudagar terhormat, datang memenuhi undangan. Tapi waktu udah penuh tuh gereja, semua orang Arab pada datang, disediain makan, dia pada makan, ngeliatin tampangnya satu-satu. Mana dia yang tampangnya cocok dengan Nabi? Kok buruk semua ini? Mungkin pada begini, romanya nggak pantas kok begini-gini Nabi. Itu sih omongan saya. Nggak dia, cuman dia kecewa itu kok tampangnya begini semua. Dia yakin kagak ada yang jadi calon nabi. Sampai pendeta itu berkata dengan memelas, Tuhan, saya akan mengundang dengan kesungguhan. Namun mengapa ada yang tidak datang? Siapa gerangan yang tak berkeinginan untuk berkunjung pada pesta yang kami gelar?
pada walimah kemuliaan yang kami persembahkan. Aduhai betapa kecewanya saya bila ada orang Mekah yang tak sudi menerima undangan saya. Kata Abu Talib, pamannya Rasulullah, Tuan Pendeta Bahira yang terhormat, tidak ada orang Mekah yang berani menolak undangan Tuan. Semua orang dewasa hadir di sini. Bila mana ada yang tak hadir, dia hanya seorang bocah kecil. Kemenakan saya yang belum lagi pantas hadir di majlis orang-orang mulia. Bocah, nggak berapa cakep kalau ikut-ikut di majlis orang-orang tua. Zaman itu tuh adat masih dipakai tangan. Saya tak peduli tua atau muda. Saya ingin yang datang dari Mekah hadir pada undangan saya. Saya siapkan dia menunggu onta-onta yang ditampatkan di sebelah sana. Panggil anak muda itu. Abu Thalib yang bawa dituntun dari jauh, diangkat dari tempat ngomongin ke onta. Ya. Belum ngomong, belum dicium bau keringetnya, masih jauh. Tapi nurnya udah ditangkap oleh mata hati Pendeta Bahira. Nangis Bahira. Coba lihat. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabinya masih jauh, air mata udah deres mengalir. Wallahi hadza huwa nabi. Demi Allah, inilah sana. Itu pada pandangan pertama. Tapi apa yang meyakini dia? Nah ini yang tadi baik kita baca. Haiful ghamamah uzul rahmat. Yang pertama kali orang melihat Nabi dinaungi awan, itu Pendeta Bahira. Umur Nabi masih 12 tahun. Mujizatnya belum keluar, irhasnya udah kelihatan. Jadi bertambah girang dan yakinnya pada saat Nabi yang berjalan, pada langkahnya yang tetap, tiba-tiba dia melihat awan mengikuti Rasulullah. Waktu di dekat Nabi, dibawa ke dalam, tuh awan berhenti dekat gereja. Ini kalau mau lebih jelas lagi, ambil keterangan aneh, inti baca kitab namanya Al-Majalisus Tsaniyah. Syarahnya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang paling populer untuk di pesantren-pesantren. Awan ikutin di depan pintu, orangnya masuk pakai main berhenti. Berarti memang semata-mata memuliakan calon Nabi ini. Nah, dia peluk, dia buka bajunya, dia lihat Nabi Syama lahu alama. Dia lihat tuh bulu-bulu halus yang melingkari tanda kenabian itu. Ya Allah, dia ciumi bertanda. Dia lihat bersyukur pada Allah. Dia pesan kepada Abu Thalib, lindungi anak ini, kemenakan ini, bawa dia, sembunyikan sebagus-bagusnya. Dia diintai oleh mata-mata jahat dari Nasrani dan Yahudi. Jadi belum jadi nabi udah banyak yang tungguin. Kenapa udah jadi nabi udah banyak pengikutnya, udah jadi penyelamat dunia akhirat, satu-satunya hamba Allah yang boleh sujud di bawah arasy nanti di padang mahsyar. Itu ada hadisnya. Itu ngaji ulama. Kita dengar. Bila tidak Nabi Muhammad yang diperkenankan pertama kali, Nabi mana yang bisa nolongin umat? Udah kita tahu, kita tinggalnya. Padahal orang Yahudi, orang Nasrani yang berpesan, lindungi dia. Dia dicari oleh Yahudi dan Nasrani. Sekarang yang jadi Yahudi kita juga. Yang jadi Nasrani kita juga. Nasrani benerannya masih punya perhatian. Jamaah, saya merasakan sampai di sini. Keterangan yang saya merasa harus saya lanjutkan. Ya, mudah-mudahan segini ada manfaatnya. Saya bergabung dengan ceramahnya Kiai Abu Sabur tadi, semua akan lebih bermanfaat insyaallah. Atas kelebihan saya mohon maaf atas seluruh
wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.